Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Pasti kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Oke, hari ini kita mau belajar. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Sudah. Kita perhatikan pelajaran berikut ini. Masih ingatkah anak-anak tentang berbagai kegiatan usaha yang ada di Indonesia? Nah, usaha ekonomi yang dikelola perorangan dan kelompok dikelola perorangan biasanya memiliki modal terbatas dan dikelola secara sederhana. Akan tetapi, keuntungan yang diperoleh dapat dinikmati sendiri oleh pemilik usaha. Nah, usaha ekonomi perorangan ada 4 ya yang misalnya tulis di sini. Apa saja kita perhatikan, ada usaha pertanian, kemudian ada usaha perdagangan, kemudian ada usaha jasa, kemudian ada industri kecil. Kita akan bahas satu persatu. Oke, untuk yang pertama kita akan bahas usaha pertanian. Ya, kalian perhatikan, sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini terbatas, ya, karena maksudnya terbatas di sini memiliki modal yang terbatas, lahan yang digarap juga terbatas. Petani biasanya juga membeli pupuk sendiri secara mandiri, kemudian lahannya berupa persawahan atau kagelan, biasanya hanya memiliki satu lahan saja atau 2 lahan saja. Ya, semuanya serba dilakukan sendiri perorangan, dari yang menanam sampai memupuk, bahkan sampai memanen menjadi padi ya. Ini usaha pertanian. Kemudian kita akan lihat lagi usaha berikutnya, itu usaha perdagangan. Ya, perhatikan ada usaha perdagangan. Misalnya di sini kasih usaha perdagangan, ini tukang bakso keliling. Ya, usaha perdagangan biasanya juga termasuk usaha perseorangan ya, karena berskala kecil dan sedang. Nah, contoh usaha perdagangan di sini bisa pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, bahkan toko kelontong. Nah, ini yang termasuk usaha perdagangan ya. Kalau di pedagang kaki lima kan banyak, yang penjual makanan juga ada, kemudian pakaian-pakaian juga ada. Kalau di pasar banyak ya, sayur-sayuran, yang jual buah-buahan, bahkan yang jual makanan-makanan ringan juga ada. Ini termasuk usaha perdagangan. Kemudian usaha jasa. Nah, di sini dikatakan secara umum banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya usaha salon, penjahit, kemudian ada fotokopi, bengkel, potong rambut, ya, dan penjualan pulsa. Ini juga termasuk usaha jasa yang dikelola secara perorangan ya. Kemudian ada industri kecil. Nah, industri kecil yang dikatakan untuk di sini untuk usaha perorangan ini dikelola perorangan karena merupakan industri rumahan, pekerjaannya dilakukan di rumah. Contoh industri rumahan, di sini katakan ada usaha kerajinan tangan berupa pembuatan mebel, keramik, souvenir, anyaman, bahkan konveksi yang pembuatan baju secara berskala kecil pun juga dapat dikatakan industri kecil ya. Nah, apa saja usaha perorangan yang ada di sekitar rumahmu? Apakah anak-anak tahu? Pasti tahu ya. Nah, di sini misalnya kasih contoh gambar usaha perorangan, misalnya ini pedagang ya. Biasa kalau misalnya kita lagi keluar rumah bersama mama ya, besok kalau pas di jalan tiba-tiba ada yang menggelar dagangannya yang kayak itu buah, kayak itu sayuran ya. Kemudian ini pedagang sayuran keliling. Lalu ini penjual keliling juga untuk makanan kecil ya yang biasa sering anak beli. Nah, usaha masyarakat banyak dipengaruhi oleh kondisi geografis tempat tinggalnya. Sebagai contoh di Bali. Nah, keindahan alam dan keunikan budaya di Pulau Bali menjadikan industri pariwisata berkembang sangat pesat. Akibatnya, banyak jenis usaha jasa di Bali. Nah, tahukah anak-anak ada keunikan budaya di Bali? Kira-kira apa ya keunikan budaya di Bali? Kita akan lihat di sini.
Nah, ini misalnya beri PK Bali. Nah, dikatakan Bali merupakan tujuan wisata yang sangat terkenal, baik dalam maupun luar negeri. Salah satu daya tarik Bali adalah adanya beberapa desa unik. Contohnya apa saja? Nah, perhatikan, di sini ada desa Penglipuran. Nah, desa Penglipuran di Bali ini memiliki struktur bangunan yang terstruktur dan rapi, maksudnya teratur. Masyarakat desa Penglipuran tidak pernah melepaskan adat dan budaya yang berlaku secara turun-menurun. Berarti mereka masih ke pemegang budaya secara turun-menurun ya, masih diteruskan ke anak cucu mereka, jadi masih kental ya budaya yang ada di desa Penglipuran. Kemudian ada desa Kengangan. Ya, desa ini merupakan desa tertua di Bali. Masyarakat desa ini masih menjunjung tinggi nilai adat dan budayanya. Kemudian ada desa Keruyan. Nah, keunikan desa Keruyan ini adalah tradisi pemakamannya. Di desa Keruyan, jenazah orang yang meninggal hanya diletakkan di atas tanah atau di dalam gua, atau bahkan ada yang ditaruh di atas pohon. Setiap daerah memiliki keunikan tersendiri dan kita harus menghargai keunikan adat istiadat tersebut dimanapun kita berada. Oke, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat dalam belajar. Tuhan Yesus memberkati.